Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tayyib ahibati fillah. Materi kali ini dalam kuliah Ulumul Quran kita bahas tentang amsal ya, perumpamaan. Al-amsal fil Quran ya. Jadi salah satu pembahasan dalam Ulumul Quran adalah tentang ini, gaya bahasa Al-Quran yang indah melalui pendekatan amsal ya, permisalan ya, permisalan di dalam apa? Al-Quran ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara ya. Jadi banyak di Al-Quran itu ada gaya bahasa masal ya, perumpamaan mereka ya, seperti perumpamaan orang yang menghidupkan api atau kayu bakar ya, perumpamaan orang munafik ya, diumpamakan seperti itu. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' ya. Perumpamaan hidup dunia ini seperti air hujan yang turun dari langit ya kan, turun ke bumi kemudian diserap oleh tanah, tumbuh sayur-sayuran ya kan, kelihatan hijau indah, tiba-tiba tidak lama kuning, mati. Ya seperti itu hidup, sebentar ya, tidak begitu lama, seusia sayuran ya, seusia hidup itu seusia apa? Sayuran ya. Tumbuhnya cepat ya, matinya juga apa? Cepat ya. Kelihatannya indah tetapi tidak abadi. Jadi itu salah satu uslub ya, salah satu model bahasa yang digunakan dalam Al-Quran dengan pendekatan apa tadi? Masal ya, perumpamaan. Jadi kalau begitu perumpamaan itu apa? Masal itu apa? Masal itu artinya apa? Menyerupakan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret ya. Sesuatu masih abstrak kemudian didekatkan seakan-akan konkret ya. Jelas ya? Jadi sesuatu yang ma'kul ya dengan sesuatu yang mahsus ya. Ini sesuatu yang abstrak tetapi kemudian dengan pendekatan masal itu seakan-akan sesuatu itu menjadi konkret ya, seakan-akan indrawi, bisa dilihat oleh panca indra. Kayak kehidupan tadi yang masih abstrak ya, itu kemudian ketika diumpamakan seperti air hujan. Kalian lihat kan air hujan itu? Ya kan? Lihat kan? Terus netes ke bumi, ya kan? Lihat juga kan? Nah, kehidupan yang begitu luas, yang begitu abstrak, kemudian diumpamakan seperti air hujan yang konkret. Kalian bisa melihat dengan mata kepala, ya kan? Itu seakan-akan apa? Mendekatkan perumpamaan yang besar tadi, yang masih misteri tadi, ya. Nah, kemudian dengan pendekatan amsal, pendekatan perumpamaan ini seakan-akan nyata gitu loh. Oh, kehidupan kok segini saja gitu. Kayak air hujan yang turun netes ke bumi, diserap oleh tanah,
kemudian tumbuh sayuran hijau, dipanen ataukah layu, udah mati, selesai. Seperti itulah kehidupan apa? Manusia di muka bumi. Itu disebut apa? Amsal. Disebut apa? Amsal, ya. Itu pengertiannya ya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua berikutnya tentang macam-macam ya amsal di dalam Al-Quran. Jadi amsal dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut amsal musarrahah. Disebut apa? Amsal musarrahah. Jadi amsal musarrahah yaitu apa? Perumpamaan dalam Al-Quran yang jelas-jelas menggunakan kata masal. Menggunakan kata-kata apa? Masal, ya. Atau menggunakan kata doroba, ya. Menggunakan kata-kata masal atau menggunakan kata-kata apa? Doroba, yang artinya permisalan. Contoh, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Surat apa itu? Surat apa? Al-Jumu'ah, ya. Di situ ada kata-kata masal, masalul ladzina, perumpamaan orang-orang hummilut taurata, ya. Jadi orang-orang yang mereka menggendong atau menggotong Taurat. Artinya orang-orang yang mereka itu diberikan ilmu tentang hukum Allah dalam Taurat, ya. Summa lam yahmiluha, kemudian dia tidak mau menggendongnya lagi. Jadi sudah dikasih ilmu di dalam dirinya, kemudian dia tinggalkan, tidak mau mengamalkan ilmunya. Artinya apa? Ilmuwan yang tidak mengamalkan ilmunya. Kamathalil himar, itu seperti keledai. Nah, perumpamannya seperti apa? Keledai yahmilu asfara, yang menggendong atau menggotong kertas, ya, atau buku, ya. Nah, di situ ada kata-kata apa? Masal. Jadi kalau kalian lihat di Al-Quran ada kata-kata masal yang itu ada 40 lebih, ya, disebut dalam Al-Quran. Kalau diawali atau di situ terdapat kata masal, perumpamaan tadi, masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Ada kata-kata masal kan? Itu disebut amsal apa tadi? Musarrahah. Disebut musarrahah. Musarrahah itu artinya jelas, tekstual. Secara tekstual itu menggunakan kata-kata masal atau menggunakan kata-kata doroba. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Surat apa itu? Surat apa? Surat apa? At-Tahrim, ya. Itu juga sama, itu disebut musarrahah. Disebut apa? Musarrahah. Jadi jelas secara tekstual, ya. Di situ disebut lafadz apa? Masal, ya. Itu disebut dengan musarrahah. Disebut dengan apa? Musarrahah. Jelas, ya? Disebut apa? Musarrahah. Nah, di dalam Al-Quran yang amsal musarrahah tadi
dengan kata-kata masal tadi itu kurang lebih ada 41 ya, kurang lebih ada 41 masal. Tulis satu di surat Al-Baqarah ayat 17, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara ila akhir ayat. Yaitu menggunakan kata-kata masal atau kata-kata doroba atau kata-kata yang diawali dengan kaf ya, litashbih itu kasoyibin ya, seperti hujan misalkan, ka itu serupa atau seperti. Kemudian Al-Baqarah ayat 19, tulis Al-Baqarah ayat 26, Al-Baqarah ayat 171, Al-Baqarah ayat 261, Al-Baqarah ayat 264, Al-Baqarah 265, Al-Baqarah 266, Al-Baqarah 275. Kemudian Ali Imran ayat 103, Ali Imran 117. Kemudian surat Al-A'raf 71, Al-A'raf lagi 176. Kemudian surat Yunus ayat 24, Hud ayat 24, Ar-Ra'du ayat 14, Ar-Ra'du ayat 17. Kemudian surat Ibrahim ayat 18, Ibrahim lagi 24, Ibrahim 26, An-Nahl 75, An-Nahl 76, An-Nahl 112. Kemudian Al-Kahfi ayat 32, Al-Kahfi ayat 45, Al-Hajj ayat 31, Al-Hajj ayat 73, An-Nur ayat 35, An-Nur 39, An-Nur 40. Kemudian surat Al-Ankabut, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut, itu dicari ayat berapa. Kemudian Ar-Rum ayat 28, Az-Zumar ayat 29, surat Muhammad ayat 20, Al-Fatah ayat 29, Al-Hadid ayat 20, Al-Hasyr ayat 15, Al-Hasyr ayat 16, Al-Jumu'ah tadi ya, ayat 5, At-Tahrim ayat 10 tadi ya. Dan yang terakhir At-Tahrim ayat 11 ya. Jelas ya? Itu amsal apa tadi namanya? Amsal apa? Musarrahah. Ada berapa tadi? Kurang lebih 41 ayat ya. Itu nanti tolong dicari itu ayat itu ya. Terus yang kedua, di dalam Al-Quran disebut amsal kaminah. Amsal apa? Kaminah. Amsal kaminah. Apa itu amsal al-kaminah? Jadi perumpamaan yang di dalamnya tidak secara langsung menyebutkan lafadz masal. Apa tadi? Perumpamaan yang tidak menyebut secara langsung kalimat apa? Masal. Jadi nggak ada masalu, itu nggak ada disebut ya. Tetapi secara makna mengandung sebuah apa? Perumpamaan. Contoh,
Contoh misalkan perumpamaan orang yang bersahaja. Orang yang apa? Bersahaja. Bersahaja itu artinya tidak boros ya, dan tidak melampaui batas, dan juga tidak kikir ya. Jadi dia pertengahan. Orang bersahaja itu orang yang pertengahan. Itu ada perumpamaannya apa? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan. Contoh ayatnya apa? Misalkan surat Al-Furqan ayat 67. Orang bersahaja itu perumpamannya apa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama ya. Orang bersahaja itu perumpamannya adalah apa? Ketika mereka infak tidak lam yusrifu, tidak boros ya. Walam yaqturu, dan tidak mereka apa? Kikir. Wa kana baina dzalika qawama, dan dia berada di tengah itu, berdiri di tengah itu. Itu namanya apa? Namanya apa? Orang yang bersahaja. Itu disebut khairul umur awsatuha ya. Itu disebut masal ya, atau amsal. Amsal apa namanya? Kaminah. Berarti amsal kaminah berarti amsal yang kontekstual ya. Kalau yang musyarahah tadi tekstual, secara teks lafadznya disebut dengan lafadz masal ya. Tapi kalau tidak disebut dengan kata-kata masal, tetapi kandungannya ada secara konteks, secara apa? Konteks ada dia, cuman nggak secara langsung. Makanya disebut kaminah. Kaminah itu artinya kontekstual ya. Yang ketiga, masal dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir adalah amsal mursalah. Amsal apa? Mursalah. Artinya perumpamaan yang lepas ya, tidak terikat. Jadi perumpamaan yang lepas, tidak terikat. Jadi amsal mursalah apa tadi? Perumpamaan yang apa? Lepas tetapi tidak apa? Terikat ya. Jadi tidak terikat. Jadi perumpamaan yang lepas dan tidak terikat itu disebut al-amsal al-mursalah ya. Contohnya apa? Alaysa subhu biqarib. Alaysa apa? As-subhu biqarib. Artinya apa? Bukankah subuh itu dekat? Surat apa itu? Hud ayat 81 ya. Bukankah subuh itu apa? Dekat. Ini gambaran perumpamaan orang-orang yang tidak percaya hari akhir ya, atau orang yang tidak percaya balasan Allah, yang menganggap balasan Allah itu jauh gitu. Kemudian digunakan ungkapan alaysa subuhu biqarib. Bukankah waktu subuh itu datang ya, dekat ya kan? Sama kayak perumpamaan kalian misalkan pikirannya madusu ya,
masa depan suram gitu ya, suntuk ya, galau gitu ya, laki-laki yang liku-liku penuh luka-luka nggak laku-laku ya, pikirannya suntuk gitu ya. Nah, kemudian kalian untuk memotivasi diri, bukankah fajar esok akan terbit? Nah gitu kan, habis gelap terbitlah apa? Terang. Itu namanya apa? Namanya apa? Mursalah. Namanya apa? Mursalah. Kalian pernah belajar bahasa Indonesia nggak dulu? Di bahasa Indonesia kalian belajar namanya majas. Namanya apa? Majas. Ada berapa majas? Tak tanya. Hah? Ada berapa? 10? Dari mana? Kulakan dari mana? Ada banyak. Ada 5. Apa saja coba? Metafora, terus hiperbola, hidup ini laksana roda yang berputar. Itu majas apa? Ayo. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya kan gitu kan hidup ini kan. Kalian lihat kan? Oh dulu kok Giant nangkring di Yasmin 30 tahun jaya ya kan. Setelah ada pandemi di bawah dia hancur ya. Ada toko online mati itu Giant, betul nggak? Dulu di atas, sekarang di bawah. Hidup ya seperti itu, kadang di atas, kadang di bawah. Itu majas apa namanya? Hiperbola, bolanya mbahmu tuh. Metafora. Majas alegori namanya. Kalian buka lagi lah. Pernah SMA atau enggak kalian dulu itu ya? Kalau pernah SMA pasti diajarin itu namanya majas. Kan ada kuliah bahasa Indonesia ya kan? Itu penting ya. Walaupun mentang-mentang orang Indonesia kalian enggak belajar bahasa Indonesia. Ini sama kayak orang Saudi, orang Arab Saudi, tapi nggak mau belajar bahasa Arab. Akhirnya bahasanya bahasa pasaran, jadinya bahlul ya. Sama orang Indonesia juga sama, kalau dia orang Indonesia nggak mau belajar sastra Indonesia, ya ucapannya nggak jelas ya. Asbun, asal bunyi ya. Jelas ya, jadi pelajarin itu. Jadi bahasa Al-Quran itu banyak sastranya, jadi termasuk pembahasan tentang masal ini itu tentang sastra, keindahan bahasa. Jadi dengan bahasa itu, seni itu ya, hidup yang kering, galau, nggak jelas tadi itu jadi indah, ya kan? Yang asalnya madesu tadi, betul nggak? Pikirannya galau malam-malam, terus dimotivasi dengan bahasa. Bukankah sebentar lagi terbit apa? Fajar. Gelap malam berganti dengan terangnya pagi yang indah. Kadang kalian butuh apa ya, dihibur juga dengan kata-kata seperti itu supaya menjadi apa? Mercon, supaya semangat. Kan mercon kaget ya Ustaz. Ya, jadi semacam penghias lah dalam kehidupannya, penyemangat ya, menjadi apa? Penyemangat. Nah masal itu juga sama, selain menjadi motivasi keimanan, masal tadi itu juga mendekatkan sesuatu yang masih abstrak ya, supaya nampak konkret, sesuatu yang luas ya, supaya bisa disederhanakan dengan satu istilah kunci gitu, supaya mudah diapakan, dipahami. Nah ini menunjukkan juga Al-Quran itu akrab dengan kita gitu loh. Al-Quran itu bukan melangit gitu ya, bahasanya tidak, tapi akrab dengan bahasa kehidupan ya. Itulah kenapa ada masal ya, sampai ada 41 kali tadi disebut ya. Itu yang musarrahah, belum yang kaminah, belum yang mursalah. Jelas ya? Ini sekedar pengantar, nanti Ustaz akan kirimkan materi tambahan untuk pendalaman. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.